Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Simulyani dengan nomor NIM 22060142 bersama rekan saya yaitu Anis Ayu Haryanti dengan nomor NIM 22060110. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan lingkup dasar psikologi dalam pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses-proses mental, perilaku, dan perkembangan individu dalam konteks pendidikan. Psikologi pendidikan fokus pada bagaimana faktor psikologi seperti motivasi, perhatian, ingatan, emosi, dan perkembangan kognitif mempengaruhi cara belajar, mengajar, serta perkembangan peserta didik di lingkungan pendidik. Nah, menurut Piaget, seorang ahli psikologi perkembangan mengemukakan bahwa psikologi pendidikan berfokus pada bagaimana individu, khususnya anak-anak, berkembang secara kognitif dalam konteks pembelajaran. Menurut Piaget juga, pembelajaran terjadi sering dengan perkembangan mental yang melibatkan proses asimilasi dan akomodasi terhadap informasi baru. Yang selanjutnya yaitu adalah ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup psikologi pendidikan mencakup berbagai aspek dan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar serta perkembangan individu dalam konteks pendidikan. Berikut ada beberapa area utama dalam psikologi pendidikan. Yang pertama ada proses belajar. Memahami bagaimana individu belajar, baik secara kognitif, emosional, maupun sosial. Ini mencakup teori-teori pembelajaran seperti teori behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Yang selanjutnya ada mengaji faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran seperti motivasi, perhatian, dan dengan cara penyampaian materi. Yang kedua ada perkembangan individu. Nah, ini menganalisis perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional siswa dalam berbagai tahap usia. Dan meneliti bagaimana usia dan tingkah laku perkembangan mempengaruhi kemampuan belajar serta cara individu berinteraksi dengan lingkungan pendidikan. Yang berikutnya ada kebutuhan belajar individu. Nah, kebutuhan ini mengidentifikasi perbedaan individu dan hal kemampuan, kecerdasan, gaya belajar, dan kebutuhan khusus. Memahami bagaimana mendukung siswa dengan gangguan belajar seperti disleksia, ADHD, dan autisme. Yang selanjutnya ada motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini memahami apa yang memotivasi siswa untuk belajar, baik itu motivasi intrinsik maupun ekstrinsik, serta bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung motivasi tersebut. Yang selanjutnya ada pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas ini biasanya mengaji teknik-teknik dan yang efektif dalam mengelola kelas seperti mengatur disiplin, membangun hubungan positif antara guru dan siswa, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Selanjutnya ada evaluasi penilaian. Nah, evaluasi penilaian ini mempelajari cara-cara menilai perkembangan dan pencapaian siswa secara objektif melalui uji, tes, tugas, serta observasi. Yang selanjutnya ada peran guru dan lingkungan pendidikan. Nah, ini memahami peran guru sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator dalam proses pembelajaran siswa. Juga menganalisis pengaruh lingkungan, sosial, dan budaya terhadap pendidikan, termasuk peran keluarga, teman sebaya, dan media sosial. Dan yang terakhir ada intervensi psikologi. Nah, ini menyediakan strategi dan teknik keinterpretasi untuk membantu siswa yang menghadapi masalah psikologi atau emosional yang dapat mempengaruhi pembelajaran mereka. Nah, menerapkan konseling, terapi, atau dukungan psikologi juga dapat meningkatkan kesejahteraan siswa. Nah, secara keseluruhan, psikologi pendidikan ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor psikologi mempengaruhi pembelajaran dan perkembangan, serta memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya materi yang akan dibahas oleh Anis Ayu Haryanti. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan psikologi dengan dunia pendidikan. Hubungan antara psikologi dan dunia pendidikan sangatlah erat, karena psikologi memberikan wawasan dan alat untuk memahami bagaimana individu belajar, berkembang, dan berinteraksi dalam konteks pendidikan. Nah, kemudian di situ ada beberapa cara psikologi berhubungan dengan dunia pendidikan. Yang pertama ada pemahaman proses belajar.
Psikologi pendidikan membantu pendidik memahami bagaimana proses belajar terjadi pada individu dengan berbagai teori dan prinsip psikologi seperti teori kognitif, behavioristik, dan konstruktivistik. Seperti guru dapat merancang metode pengajaran yang lebih efektif sesuai dengan cara siswa memproses informasinya. Misalnya, teori Piaget tentang perkembangan kognitif dan teori Vygotsky mengenai zona perkembangan proksimal, memberi panduan tentang bagaimana menyesuaikan materi ajar dengan tingkat perkembangan siswa. Yang kedua, ada pengelolaan kelas. Nah, psikologi pendidikan memberikan wawasan tentang bagaimana mengelola kelas yang efektif. Seperti psikologi dapat membantu guru dengan strategi untuk mengatasi perilaku siswa. Kemudian ada perkembangan siswa. Psikologi juga mempelajari perkembangan fisik, kognitif, dan emosional siswa sepanjang tahap kehidupan mereka. Pengetahuan ini sangat penting bagi pendidik untuk memahami perbedaan perkembangan antara siswa dan menyesuaikan cara mengajar sesuai dengan tahap perkembangan siswa tersebut. Nah, yang keempat, ada menganalisis kebutuhan individu. Dalam psikologi pendidikan, membantu mengenali perbedaan individu seperti gaya belajar, kecerdasan, dan potensi yang berbeda. Kemudian, selanjutnya ada pentingnya psikologi dalam pendidikan. Nah, psikologi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena memberikan pemahaman mendalam tentang cara siswa belajar, berkembang, dan berinteraksi dalam lingkungan pendidikan. Ada beberapa alasan mengapa psikologi sangat penting dalam pendidikan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman proses belajar, di mana psikologi membantu pendidik memahami bagaimana siswa belajar dan mengasimilasi. Yang kedua, karena setiap siswa memiliki tahap perkembangan yang berbeda. Psikologi pendidikan memberikan wawasan tentang perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa sesuai dengan usia dan tahap hidup mereka. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengatasi kebutuhan khusus. Salah satu faktor utama dan yang sangat penting dalam mengidentifikasi siswa dengan kebutuhan khusus atau gangguan belajar seperti disleksia, ADHD, atau gangguan kecemasan. Nah, dengan menggunakan pendekatan psikologis yang tepat, pendidik dapat menciptakan strategi pembelajaran yang lebih inklusif dan memberikan dukungan tambahan untuk membantu siswa mengatasi tantangan mereka. Kemudian, yang keempat, meningkatkan motivasi belajar. Psikologi pendidikan memberikan pemahaman tentang teori-teori motivasi seperti teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang dapat digunakan untuk meningkatkan semangat dan keterlibatan siswa dalam belajar. Kemudian yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana lingkungan belajar yang sehat dan mendukung. Konsep-konsep psikologis seperti pengelolaan kelas, komunikasi efektif, serta pengaturan disiplin yang positif memungkinkan guru untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi siswa. Yang keenam, memahami perbedaan individu. Karena setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda, psikologi pendidikan membantu pendidik mengenali perbedaan dalam gaya belajar, kecerdasan, dan keterampilan. Sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Selanjutnya, ada kontribusi psikologi terhadap pendidikan. Ada 6. Nah, yang pertama ada
perubahan anak didik dalam proses pendidikan. Yang kedua, pengaruh pembawaan dan lingkungan atas hasil belajar. Yang ketiga, hubungan antara teknik mengajar dan hasil belajar. Yang keempat, pengaruh kondisi sosial terhadap belajar. Yang kelima, pengaruh interaksi pendidik dan peserta didik. Yang keenam, pengaruh perbedaan individu terhadap kemampuan belajar. Baik, cukup sekian pemahaman bagi saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.